Kalau di bus, kalau di Mercy LDWS, kalau di mobil-mobil mewah namanya LDA, Lane Departure Assist. Karena kita lebih akan menikmati view ke depan, yaitu ke jalanan yang view-nya ini luar biasa banget sih. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat siang dari ICE BSD. Dan ini adalah hari pertama Gias 2024. Dan seperti biasa, setiap tahun kita akan menghadiri acara ini. Dan buat teman-teman yang mau datang ke Gias, besok weekend pasti bakal rame banget. Karena sekarang tanggal 18 Juli 2024, hari pertama Gias aja itu udah wow, ramenya bukan main di semua pintu masuknya. Jadi ya siap-siap lah ya kalau mau ke Gias, karena Gias tahun 2024 ini akan lebih ramai dibandingkan dengan Gias tahun 2023. Dan seperti biasa, setiap tahun kita akan membuat video bus-bus yang ada di Gias 2024. Dan pada video kali ini kita akan melihat ketiga bus double decker dari masing-masing karoseri yang ikut di acara Gias 2024. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di Hall 1, di mana di sini isinya adalah kendaraan komersial. Dan nggak tahu kenapa ya, makin kesini booth-nya atau hall-nya dari kendaraan komersial makin lama makin jauh. Jadi Hall 1 ini kayak di depan atau di sebelah kita tuh adalah tempat pintu keluarnya dari Gias 2024. Dan langsung ada tulisannya, sampai bertemu kembali di Gias 2025. Jadi mau ke hall-nya komersial vehicle tuh kayak makin jauh gitu loh. Dan kalau tahun kemarin kita membahas bus double deckernya mulai dari karoseri Adiputro Jetbus 5, pada tahun ini kita akan mulai membahasnya dari booth-nya Laksana yang sudah ada di belakangku, bisnya double decker Laksana SR3 Neo namanya tahun ini. Jadi kita akan lihat bagaimana detail interior maupun eksterior dari bus Laksana SR3 Neo. Oke, kita langsung mulai dari bagian depannya. Ini kalau kita lihat sekilas di bagian depan tampak seperti hampir tidak ada perubahan ya teman-teman. Tapi yang berubah ada di sini. Ada sedikit perubahan di lampunya. Ini lampunya dia ada kayak garis berwarna putih. Harusnya tadinya nggak ada ya. Tuh. Jadi dia pembatas di antara lampu utama dan juga high beam ya, atau lampu jauh. Ini kelihatannya jadi lebih manis gitu loh. Terus untuk fog lampnya masih sama juga. Nih fog lampnya di bagian bawah, dia juga sudah LED projector. Keren sekali. Untuk lampunya sih dari Laksana ini emang sudah futuristik sekali ya. Dari SR3. Terus lainnya seperti tidak ada perubahan untuk di bagian depan. Di atasnya ada tulisan tuh, Legacy SR3 Neo. Mari kita ke bagian samping. Dari setengah ke depan kayak sama aja ya. Di sini ada slipernya, 2 kursi sliper di sini. Di belakangnya ada yang kelas eksekutif gitu ya, dengan seat 22. Nanti kita lihat ke bagian dalam. Yang berubah itu ada di bagian sini teman-teman. Nah, halo. Di bagian sini, lihat. Di sini ada kursi slipernya. Tuh, membuat bagian bodinya dari samping dia kayak dari bawah terus naik sedikit gitu. Set. Jadi model tuh kayak suite kombi gitu ya. Nah, ini menarik banget. Nanti kita lihat deh bagian dalamnya seperti apa. Karena dia di situnya jadi sleeper kayak suite kombi, menyebabkan si bagasinya jadi kecil juga nih bagasinya. Bagasinya tuh ada 3 pintu ya, dan jadi kecil semua. Ini bagasi. Ini bagasi 4 ding, cuman yang belakang itu kayak paling untuk naruh barang-barangnya kru atau driver aja, yang paling belakang ini gitu.
Kalau di sini ini bagasi penumpang, bagasi penumpang, bagasi penumpang. Ini bagasi untuk kru. Gitu. Untuk velgnya dia memakai velg dari Ragnar, sudah aluminium. Ada tulisannya sponsor juga di sini. Ragnar aluminium wheel. AC-nya dia pakai Songse. Terus catnya pakai Blinken. Ini catnya Laksana, nggak ada lawan sih. Bagus sekali. Seperti biasa di bagian atasnya juga masih ada lampu biru dari belakang sampai ke depan. Kalau di bagian belakangnya, ini kayaknya tidak ada perubahan dari SR3 yang waktu Gias tahun 2023. Jadi seperti ini bagian belakangnya, memiliki grill yang besar sekali. Bagian atas, kalau yang grill atas ini untuk sirkulasi udara dari AC. Karena di bagian atas ini adalah AC, dan di bagian bawah ini adalah mesin. Untuk mesin atau sasisnya, bus ini menggunakan Volvo B11R yang terbaru, yang Euro 5. Jadi bagian belakangnya gini aja sih. Ini nggak tahu kenapa tahun ini double deckernya itu bener-bener putih, polos gitu. Tapi aku suka sih, karena kelihatannya bersih sekali. Lampunya juga masih sama seperti SR3 pada umumnya. Tuh, dia udah sekuensial ke bawah. Nah, yuk sekarang kita ke bagian sampingnya. Ada sedikit perubahan teman-teman, yaitu di sini nih. Ini ada lampu sein, tuh, lampu sein kecil. Jadi lampu sein ini digunakan untuk notice kendaraan-kendaraan dari samping biar kelihatan kalau bis ini lagi belok kemana gitu kan. Tuh. Dan dia juga running juga. Jadi walaupun kecil, dia running dari atas ke bawah. Keren sekali. Ini juga ada bagasi-bagasi. Ini bagasi kecil yang seperti tadi aku bilang untuk naruh barang-barang kru. Terus ada bagasi besar ini untuk barang-barang penumpang nih. Ada 2 kalau di sini. Kalau di sebelah kanan tadi ada 3 bagasi yang besar. Kalau di sebelah kiri cuman ada 2 karena di sini ada pintunya. Oke, jadi sekarang kita langsung aja masuk ke bagian dalam dari bus ini. Iya, Pak. Makasih ya udah di-review. Siap. Yuk, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Kita langsung masuk saja. Dan ketika kita masuk di bus ini, kita langsung bertemu dengan tangga. Kalau kita masuk ke sebelah kanan, kita langsung naik ke atas, ke dek atas atau lantai 2. Kalau di sini kita menghadap ke depan, kita langsung bertemu dengan toilet. Nah, toiletnya seperti ini. Kayaknya masih sama aja seperti toilet double deckernya Laksana SR3 yang dulu. Tapi di sini ada langsung disediakan kayak kompartemen-kompartemen gitu. Nih bisa buat naruh kopi-kopi mungkin nantinya ya. Karena di bawahnya itu ada si dispensernya. Dan ini keren nih, dia ada apa namanya, ornamen-ornamennya gitu, dekorasinya jadi makin manis. Dan walaupun ini kompartemennya kayak terpisah dengan lantai, jadi kompartemen ini di atas, tapi warnanya dia menyamakan dengan warna lantai yang ada di bagian bawahnya. Gitu, keren sekali. Di sini kita ada 2 kelas teman-teman. Ada kelas yang, ini kayaknya kelas eksekutif biasa ya, dengan konfigurasi kursi 2 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri. Dan di depannya, ini ada sleepernya. Nah, tapi untuk naik ke sleepernya, posisinya kayak gini nih. Tuh. Nah, ini dia. Untuk sleepernya teman-teman. Kalau kita berada di kelas yang sleeper atau mungkin nantinya ini bakal dibikin jadi first class gitu ya. Jadi ini adalah 2 kursi sleeper di sebelah kanan dan di sebelah kiri dan posisinya kayak gini. Ini aku duduk aja, itu kepalanya udah mentok. Jadi duduk sempurna pun di sini itu agak susah teman-teman. Tapi ya namanya sleeper, jadi selalu seperti ini. Apalagi kalau sleeper tuh dia agak tinggi naik gitu ya, naik 2 step dari kelas yang eksekutif tadi. Jadi emang posisinya seperti ini. Ada 2 cup holder dan kursinya ya seperti ini. Kita bisa rebah maksimal di sini. Jadi gitu. Untuk di bagian bawah ada 2 kelas, sleeper dan juga eksekutif kelas. Tapi ini nggak tahu ya, ini sudah paten akan seperti ini nanti ketika busnya jalan reguler atau belum. Yuk, sekarang kita lanjut ke atas dari bus ini. Enaknya kalau Laksana itu sama seperti tahun kemarin aku bilang sih. Laksana tuh di sininya enak. Kenapa? Karena dia di bagian lovernya ini, dia kayak naik gitu. Jadi tengah-tengahnya ini naik. Dengan tinggiku 175 cm aja. Ini belum kena. Ini mungkin tingginya sekitar 178 atau 179 cm dari si atapnya. Jadi enak. Kita jalan di sini tuh nggak bungkuk sama sekali. Ini keren sih Laksana. Dia bikin gimana caranya ini ke atas gitu. Oke? Jadi seperti itulah untuk di lantai satunya. Sekarang kita langsung naik ke lantai 2. Kita lihat ada apa di lantai 2-nya. Let's go. Dan sebelum kita naik, kita perhatikan bagian tangganya ini. Dia dikelilingi dengan karpet
yang warnanya tuh terang sekali, bagus banget ini karpetnya. Terus juga di tangganya, di tiap stepnya itu ada lampunya. Jadi kalau malam-malam kita naik bus ini, mau naik turun ke atas gitu ya, dan juga ke bawah ke toilet, ini kita dikasih lampu yang terang sekali. Jadi good Laksana. Terus juga di sini ada pegangan-pegangannya yang banyak teman-teman. Ya, di kanan kiri ada pegangannya. Ketika sampai atas juga ada pegangannya. Jadi di bagian atasnya ini juga terdapat 2 kelas. Sebelum kita ke kelas yang lain, kita bahas di sini dulu. Ini kelas yang eksekutif, mungkin nantinya akan dijual dengan harga yang sama dengan yang di bawah tadi. Dia memakai kursi buatan Aldila berwarna merah dan juga hitam. Ya, ini baru nih. Si tutup dari bagasinya ini baru. Tuh ya. Dan di tutup bagasinya juga ada lampunya. Ini kalau kayak gini namanya ambient light. Ini lampunya kalau malam nyala dan lampu lainnya mati, ini enak banget nih lampu kayak gini. Karena bisa bikin kita menjadi lebih nyaman. Kalau Laksana tuh pinter. Dia bikin penumpang bisa lebih betah dan nyaman dengan permainan lampu-lampunya, atau kalau di Laksana namanya Lega Light gitu. Oke, jadi kalau depannya kayak gini aja sih. Kita lihat bagian paling depannya atau hot seat-nya. Nah, ini dia hot seat-nya atau kursi paling depan kayak gini. Jadi ini enak banget sih. Kalau kita naik bus ini dan duduk paling depan, kita mendapatkan view yang luar biasa ke depan. Coba lihat ke depan. Wow, enak sekali. Dan juga seperti biasa dia double leg rest. Ini ada leg rest yang pertama di sini dan ada leg rest yang kedua di sini. Jadi kita bisa selonjoran maksimal dan kita tetap mendapat space di sini. Jadi kalau bawa-bawa tas kita bisa taruh di sini. Terus juga kalau enaknya duduk depan, kita diberikan cup holder di dashboardnya. Tuh, ini enak sekali sih kalau kita duduk depan ya. Wah, bus-bus kayak gini nih yang bikin nggak sabar kita mau coba nanti ketika sudah jalan reguler. Semoga nanti pas sudah jalan nggak ditaruh stiker-stiker gitu ya. Atau lampu-lampu strobo gitu. Karena ini view-nya the best banget sih. Oke, kita lanjut ke kelas kedua yang ada di deck atas. Yuk. Nah, sama seperti di bawah, di bagian atas ini juga dibikin cekung begini. Jadi, kita mau di deck bawah, mau di deck atas dengan tinggiku 175 cm, ini jalan di sini nggak membungkuk sama sekali. Dan juga di bagian atas nih ada tulisan Ultimate Series, ambient light juga nih berwarna ungu yang bisa di setel dengan Lega Light-nya sih. Jadi ini bener-bener Laksana attention to detailnya bener-bener bagus banget. Memainkan lampu-lampu yang lazy lamp atau lampu malas yang bikin penumpang tuh bisa cepet tidur gitu. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Di tengah-tengahnya ini ada smoking room ternyata teman-teman. Nih. Nah, smoking roomnya di sini. Ada 2 kursi di bagian smoking roomnya. Gitu. Oke, good. Nah, ini dia kelas yang kedua di deck atas. Atau kalau bus yang tidak double deck, ini kalau di Laksana namanya suite kombi. Cuman double deck ini namanya Grand Suites. Jadi di sini ada stainless steel yang ada tulisannya, yang lampu di dalamnya ngikut dari lampu Lega Light dari kemudi gitu. Yuk kita langsung masuk aja ke sini. Jadi di sini terdapat 1, 2, 3, 4 kursi sleeper di bagian belakang atau grand suite-nya ini. Wah, luar biasa ya. Double decker, tapi dia ada ininya, apa namanya? Suite kombi gitulah ibaratnya. Keren sekali Laksana ya. Ini suatu improve yang luar biasa. Jadi ada 4 penumpang yang bisa menikmati kelas sleeper di lantai 2. Walaupun dia dari atas, dari kelas tadi ke bawah itu ada turun 2 step, yang mana inilah yang membuat bagasinya jadi kemakan. Gitu. Dan di bagian sininya sih sama aja seperti suite kombi Laksana pada umumnya ya. Bedanya di sini ada lampu kayaknya tuh teman-teman ya. Nah ini nih, coba nih. Ini lampu kayaknya. Oh iya, itu lampu. Bedanya itu tuh, ada lampunya aja sih. Sisanya masih sama seperti interiornya Laksana SR3 pada umumnya. Ada audio video on demand, dan juga di bagian atasnya ini tinggi sekali tuh ya, karena naik 2 step dari depan ya, jadi ini tinggi banget. Keren. Ini suatu terobosan yang baik banget dari Laksana. Oke, jadi seperti itulah kita review double decker pertama dari ketiga karoseri di Gias 2024. Sekarang kita lanjut ke karoseri selanjutnya. Let's go.
kalau lagi bosan di rumah, lagi jenuh gitu ya, coba deh keluar dari rumah, cari suasana baru. Kalau aku, misalkan lagi jenuh, bosan di rumah, aku biasanya main ke terminal kayak gini. Ngeliatin bus-bus gitu udah bisa bikin pikiranku jadi lebih fresh gitu. Teman-teman coba juga deh, lagi jenuh, lagi bosan, liatin bus kayak gini. Dari luar, ini kayak nggak ada bedanya dengan Avante D2 atau double deck yang dulu. Cuman bus ini perbedaan luar biasa tergeser 3 yang tadi. Tentrem mengusung konsep warna yang ini merah marun ya warnanya ya. Kalau tahun kemarin kan dia kayak putih dan ada pulau-pulaunya di setiap unitnya. Cuman kalau tahun ini dia kompak berwarna merah marun di semua unit yang dipamerkan. Ada 6 unit kalau nggak salah. Oke, ke belakang lagi. Benar-benar kalau dari luar itu tidak terlihat perbedaan Avante D2 tahun lalu dengan yang sekarang. Sudah memakai velg aluminium, sudah kinclong semua, bannya bawaannya sudah Michelin, yang mana ban ini akan sangat senyap di kecepatan tinggi dan lebih awet tentunya, tapi lebih mahal. Bagasi-bagasinya masih besar-besar, dan ini sepertinya bagasinya sudah pneumatik atau elektrik ya, atau hidrolik, karena tidak ada handle bagasinya, jadi sudah dioperasikan menggunakan tombol dari tempat driver. Sekarang kita ke bagian belakang. Wah, sama juga, tidak ada perbedaan sepertinya antara yang sekarang dengan yang tahun lalu. Grillnya masih seperti ini, terus di bagian atas ada lampunya juga, dan dia bisa nge-sen juga sekuensial. Lampunya juga masih seperti ini lampu sennya sekuensial, dan ada lazy lamp-nya. Ya pokoknya nggak ada yang berubah lah dari Avante yang sudah beredar di jalanan sekarang. Ini ada tulisan Volvo B11R yang besar sekali, di bawahnya ada tulisan Euro 5 gitu. Ya, sekarang kita ke bagian sebelah kiri, dan di sini langsung disambut dengan bagasi yang besar-besar, sama aja seperti bagian kanan, dan perbedaan yang sangat terlihat antara bus di karoseri Tentrem dengan bus karoseri Laksana adalah pintu tengahnya. Kalau tadi karoseri Laksana, pintu tengahnya tuh deket banget dengan ban belakang. Kalau ini pintu tengahnya jauh sekali, malah lebih dekat dengan ban bagian depan. Jadi ini perbedaan yang sangat luar biasa dari Avante D2 tahun kemarin dan tahun ini. Pintu tengahnya itu dekat banget dengan ban depan, bahkan dekat banget dengan pintu depan. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke bagian dalamnya. Ya, wah, ini dia teman-teman. Bagian dalamnya, kita masuk sini aja langsung berubah total. Dari mana berubahnya? Tangganya yang tadinya naiknya ke sebelah kanan, sekarang naiknya ke sebelah kiri. Tangganya ke sebelah kiri loh. Luar biasa sekali. Dan di lantai 1 ini benar-benar berubah banget sih. Semuanya berubah di sini. Kita langsung ke sini aja ya. Ini nih yang sangat unik, dan ini kayaknya baru pertama kalinya Tentrem bikin kayak gini di sebuah double decker adalah ini. Ruangan-ruangannya. Jadi sekarang kita berada di ruangan, ini nama ruangannya Paradiso, udah ada tulisannya tuh ya, Paradiso. Dan ruangan ini bisa ditutup. Jadi literally sebuah ruangan, privasinya luar biasa nih, mana tutupnya. Ini bisa aku tutup kayak gini. Walaupun tetap ada bolongan-bolongannya, tapi kita bisa mendapatkan ruangan yang memiliki privasi yang sangat tinggi. Yang di sini ada 4 ruangan di bagian bawah belakang ini, teman-teman. Wah, ini luar biasa banget sih Tentrem ya. Terus kalau kita review di bagian ruangannya, ini benar-benar sesuatu yang baru banget di sini. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kita dapatkan di sini, dan yang paling kelihatan adalah ini, TV di bagian depan. Terus juga di sini ada intercom, ada telepon. Ini mungkin akan menyambungkan ke krunya, yang mana kalau kita butuh bantuan, krunya bisa kita panggil menggunakan intercom ini. Ini luar biasa banget sih. Jadi penumpang yang ada di ruangan ini benar-benar dimanjakan sekali oleh fasilitas-fasilitasnya, oleh pelayanannya, ada intercom, jadi kita nggak perlu manggil-manggil keluar gitu ya, tinggal telepon aja langsung disambungkan dengan kru. Kemudian kompartemen-kompartemen penyimpanan yang banyak sekali di sini ya, tuh banyak sekali kompartemen penyimpanan. Di sini juga ada kompartemen penyimpanan, dan kursinya ini sudah tidak menggunakan otot lagi untuk menggerakkan atau settingnya, karena di sini sudah disediakan tombol-tombol untuk mengatur kursinya. Jadi kursi-kursi ini dioperasikan secara elektrik, dan juga di sebelah kirinya itu ada si USB port. Ada USB Type A dan juga ada USB Type C. Jadi benar-benar
fasilitas-fasilitasnya tuh nggak jauh dari jangkauan tangan kita. Ini bener-bener orang yang naik bus ini bener-bener dimanjakan sekali. Terus juga ini kalau teman-teman lihat kursinya, mungkin udah tahu ya ini kursinya, ini busnya milik siapa, karena di sini sudah ada mereknya. Cuman kayaknya aku nggak boleh sebut dulu karena video ini tayang sebelum busnya di handover. Jadi di sini kursinya, ini kayaknya cuman bus ini aja yang memakai bahan seperti ini. Dan ini bahannya seperti bahan sofa, terus ada neck rest atau sandaran lehernya yang bisa kita setting, naik turun. Terus juga di bagian atas ini ada kayaknya kompartemen penyimpanan lagi loh. Wow, luar biasa sekali di sini loh. Ada kompartemen penyimpanan lagi. Terus di sebelah sini ada lampu tidur. Ini ada lampu tidur lagi. Dan ini ada lampu. Ini lampu bisa kita pakai kalau kita mau cari barang yang jatuh atau kita mau baca buku gitu ya. Tuh, terang sekali. Bisa diarahkan juga. Walaupun ini ketika jalan, ini bisa menyebabkan suara-suara aneh ketika jalan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Terus juga di tiap kursinya ada seat belt. Jadi teman-teman kalau naik bus ini harus pakai seat belt ya, biar aman. Terus juga kursinya kalau kita lihat ke bawah, ini double leg rest. Jadi 3 in 1 ya, ada leg rest yang ini, ada footrest yang di atas, dan juga ada footrest yang di bawah yang kakinya bisa kita masukkan ke sini. Tuh. Jadi ini bener-bener, wow, ini bus bener-bener customnya banyak banget, luar biasa. Jadi ngebahas satu tempat ini aja bisa lama banget ya. Terus lover AC seperti ini, dan dia ada dimmernya. Dimmernya ini untuk mengatur seberapa terang dan gelapnya si lampu. Nih ya, tuh. Kita bisa atur lampunya gelap dan terangnya. Wah, enak banget sih, Nang. Luar biasa lah pokoknya, tentrem. Oke, kita lanjut ke ruangan lain ya. Jadi kalau di sini ada 4 ruangan sampai ke belakang, kita bisa ke sebelah sini. Yuk. Kita ke depan. Di depan ini adalah tempat minibar atau mini pantry. Jadi kalau penumpang yang naik bus ini akan dimanjakan lagi dengan fasilitas mini pantry. Jadi kita bisa nyeduh apapun yang disediakan di sini oleh busnya. Mungkin ada teh, mungkin ada kopi, mungkin ada susu putih gitu ya. Bisa di sini. Semuanya bisa diseduh di sini. Terus juga di sini ada 1 sleeper lagi. Jadi ada 1 sleeper doang sih di sebelah sini. Ini bener-bener kursi ini kursi yang cocok untuk aku yang introvert karena suka sendirian. Coba Mas, pinjam Mas. Nih, karena susah di sini nih. Nah ini ruangan sleepernya nih teman-teman. Tuh. Dan ini rebah sekali. Tuh. Ini rebah banget. Terus juga kita mendapatkan 2 buah lower AC di sini. Ya, ada untuk kepala, ada untuk kaki. Dan ini ada TV-nya juga, ada intercom-nya juga. Kursinya sudah elektrik juga. Terus ada power outlet seperti di rumah. Dan ada dimmernya juga untuk lampu kayak gini. Gitu. Di depannya langsung ruang kru atau driver. Keren ya? Oke, lanjut Mas. Wih, ini nih yang pegang kamera. Siapa namanya Mas? Adang. Adang? Iya. Oh, ada channel YouTube? Ada, jangan lupa ya, subscribe juga channel YouTube-nya Mang Adang Bus. Nanti ada ketemu. Mana? Excuse me. Wih. Bahasa Inggris. Yuk, lanjut. Oke, yuk. Aduh, ini jalannya gimana ini? Oke. Lanjut dari bagian bawah, kita naik ke lantai atas. Yang mana naiknya ini dari pintu masuk belok ke kiri. Jadi ini mengingatkan dengan Harapan Jaya yang D1 atau yang UHD ya, naiknya ke sebelah kiri. Dan di atas kita mendapatkan 2 kelas juga teman-teman. Yuk, kita naik ke atas. Jadi ketika sampai di atas, kita langsung disambut dengan kelas yang ini mungkin namanya nanti eksekutif kelas ya, karena konfigurasi kursinya 2 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri. Terus di sini di atas tangganya ini ada mungkin ini towel warmernya ya. Jadi nanti ketika penumpangnya turun akan dikasih handuk hangat seperti biasa gitu. Terus untuk di bagian atas ini tidak ada perubahan. Kompartemen penyimpanannya masih sama, yang ada tutupnya. Terus juga masih ada handrailnya. Jadi ini berguna banget. Aduh, kejepit kakinya nih. Jadi buat teman-teman yang mau jalan di bus ini ya, ini pegangan bagian atasnya. Jadi jangan pegang ini karena akan mengganggu penumpang. Jadi pegangannya ini ya kalau jalan di atas bus. Dan untuk headroomnya, ini headroomnya kena kepala aku nih. Tuh, headroomnya kena kepala. Jadi untuk teman-teman yang tingginya di atas 175 cm, lewat sini harus agak membungkuk. Karena aku yang 175 ini kena. Gitu ya. Kursinya seperti ini. Dia berwarna hitam dan orange. Dia menggunakan kursi buatan Rimba Kencana. Yang mana juga ada
3-in-1, leg rest, footrest, dan kompartemen. Ya, jadi seperti itu, keren sekali. Dan kita langsung ke kelas kedua yang ada di bagian atas. Yuk. Jadi kelas kedua yang ada di bus ini adalah kelas ini teman-teman. Yuk, kita langsung ke sini aja. Ini kelasnya benar-benar private banget, jadi bisa ditutup menggunakan pintu. Ini sih cocok banget buat teman-teman yang udah memiliki pasangan, suami istri, atau bawa anak gitu ya. Karena di bus ini benar-benar privasinya berlebihan sih, privasinya menurut gue ya. Jadi ini bisa ditutup, walaupun kalau ditutup tetap kelihatan sih. Jalan ke depan juga tetap kelihatan, karena ini akriliknya itu tembus. Cuman tetap aja penumpang yang di bagian belakang itu nggak bisa mengganggu kita yang ada di depan, karena ada kuncinya juga loh. Bisa dikunci. Jadi bener-bener privasinya berlebihan loh menurut gue. Jadi cocok banget buat yang udah punya pasangan, yang udah punya anak. Bisa mungkin beli 2 seat di sebelah sini. Dan kursinya, ayo sini mas. Kita bisa lihat ya di sini. Ini kalau di bus-bus yang sudah existing, ini namanya Grand Captain. Cuman kalau ini sepertinya namanya Grand Captain juga ya, karena dia posisinya di depan. Dan view-nya juga luar biasa sekali tuh ke depan. Tuh, view-nya enak banget. Kalau bus ini, aku percaya di bagian kacanya nggak akan ada strobo-strobo, nggak akan ada tulisan-tulisan. Jadi bener-bener apa yang teman-teman lihat sekarang, itulah yang akan teman-teman rasakan ketika naik bus ini nanti. Dan fasilitas-fasilitas yang ada di sini, nih, kompartemen penyimpanan yang lega sekali di bagian sini. Ada 2 buah cup holder di sini. Ada kompartemen lagi di sini. Tuh, ini biasanya buat naruh sepatu ya, di sebelah sini ya. Terus juga ada pegangan besinya untuk alasan safety, dan di kursinya seperti biasa bisa dibuka dan ada meja lipatnya. Nah, ada meja lipatnya kayak gini. Jadi kalau teman-teman mau gini ya. Kalau teman-teman mau kerja, mau makan, bisa menggunakan meja lipat yang ada di sini. Dan kalau sudah selesai bisa ditekuk lagi dan dimasukkan lagi ke dalam armrest. Ya, sekarang kita sudah sampai di karoseri terakhir bus double deck-nya. Ini dia, JetBus 5, yang mana ini juga kompak sekali untuk warna-warnanya. Ada sih satu yang nggak kompak, yaitu warna merah ya. Sisanya sih warnanya kompak semua, berwarna gold dengan motif batik di bagian eksteriornya. Yang mana ini sebenarnya kalau teman-teman udah lihat pakaianku dari awal tuh udah tahu nih. Lihat, baju yang aku pakai motifnya sama seperti di karoseri Adiputro ini di bagian eksteriornya. Tapi untuk di bus double decker yang terakhir ini yang kita bahas, aku nggak sendirian karena ini ada banyak sekali yang bisa dibahas di bus ini. Aku bersama Mas Adit. Monggo masuk, Mas. Halo, Mas. Halo. Makasih banget, Mas. Udah nyempetin ke sini. Siap. Bajunya nih udah senada banget. Waduh. Ini luar biasa. Aku nggak sengaja sebenarnya kan kemarin lihat fotonya pas ini keluar dari karoseri kan. Kok aku punya baju kayak gini ya? Aku pakai aja nanti pas karoseri Adiputra di Gias nih. Cocok. Oke. Ini motif apa sih nih sebenarnya? Oke, jadi untuk tahun ini Ya. karoseri Adiputro liverynya itu motif batik Megamendung Mas Arkan. Oh, dari Cirebon. Jadi Dari apa Cirebon. yang diangkat dari batik Cirebon ini ke livery ini? Ini menarik, Mas. Oke. Jadi ketika di browsing Ya. ternyata arti dari Megamendung itu yang paling apa ya istilahnya ya, signifikan itu tentang ketuhanan, Mas. Serius? Iya. Dalam juga ya? Apa ya, dibalik makna dari culture ya, perpaduan antara budaya Jawa, Ya. Cirebon dengan pendatang gitu ya, Oke. akulturasi budaya dengan Oke. Chinese. Ya. Ternyata ya, nilai filosofinya adalah tentang ketuhanan. Ketuhanan. Ketuhanan, benar banget. Jadi filosofi ketuhanan dari berbagai culture dipadukan, Yes. ketemulah ini. Ketemulah Jadi ini. maknanya dalam banget ya Dalam sebenarnya ya. banget kan? Padahal kelihatannya simple. Iya, simpel banget. Kayak warna gold, terus ada motif kayak gini, udah gitu kan. Betul. Tapi filosofinya tuh dalam sekali loh. Dan warna gold juga diambil karena kita menuju Indonesia emas. Masih jauh, Pak. Masih jauh dong. 20 tahun lagi tuh. Gokil kan? Ya. Oke, gimana Mas Arkan? Jadi seperti itu untuk filosofi di bagian eksteriornya. Nah, aku kali ini lagi bikin video untuk membahas double decker nih. Nah, Adiputro aku jadikan yang terakhir karena ini kan baru nih, Mercy 2445 terbaru, dan ini satu-satunya pertama di Asia. Nah, Benar nggak? ini sasis dari Mercedes-Benz. Ya.
tipenya O500 RSD 2445 pertama di Asia, Mas. Pertama di Asia yang dijadikan double decker, apa emang pertama yang jadi? Pertama yang jadi. Pertama yang jadi? Yang jadi. Wow. Nah, nanti kedepannya tentu akan ada lagi Iya dong, pasti banyak yang nyusul. Dan kalau kita tahu juga dari Mercy kan kadang ada dua tipe ya, yang untuk double decker sama yang maxi ya, SAD. Ya. Nah, kebetulan kita dapatnya yang Double decker. Oh, ini cuma satu unit? Satu unit. Oh, satu unit. Oke, menarik. Kalau dari sisi eksterior si double decker ini apa yang berubah dibanding Jetbus 5 tahun kemarin? Oke, kalau secara keseluruhan kami belum ada, kan belum ada 1 tahun, Mas. Oh iya, benar juga sih. Tahun lalu diluncurkan Jetbus 5 series di bulan Agustus. Betul. Sekarang pameran bulan Juli. Ya. Belum ada 1 tahun belum, loh. Baru 11 bulan. Nah, jadi belum ada yang berubah. Dan tahun kemarin juga kita sudah bikin video dengan Mas Adit ya. Itu lumayan juga yang nonton. Hampir 500.000. Terima kasih. Luar biasa. Pokoknya kita support terus lah di Putro. Nah, di bagian depan kok ada yang hitam-hitam apa ini, Mas? Nah, ini. Jadi ini sebenarnya apa ini? Karena kami adalah karoseri, jadi kami harus sesuai dengan guidance atau dukungan serta bimbingan dari ATPM. Dalam hal ini Mercy ya. Oke. Dan ini luar biasa nih, Mercy menyematkan fitur canggih, Mas. Oke. Fitur ADAS, Driver Assistance System. Wow. Nah, itu kayak di mobil mewah zaman sekarang loh. betul. Wow. Jadi itu kan satu sistem ya. Ada yang ini sensor lane departure warning system. Jadi ketika kita nggak sesuai jalur ada warningnya. Iya. Ya. Kemudian ada active brake assist lewat kamera ini. Oh, ada kamera lagi. Ini luar biasa banget. Berarti ini dia ngejaga jarak dengan kendaraan di depan ya? Iya. Wow, canggih banget. Canggih banget, luar biasa. Jadi memang menyesuaikan, Mas. Ini Jadi luar memang biasa. kalau di mobil-mobil itu kadang dari luar nih teknologi canggih, masuk Indonesia kan dipotong-potong tuh biar menyesuaikan harga. Cuma kalau Adi Putro ini nggak motong-motong ya. Jadi emang dari Mercy-nya udah kayak gini ya dibikin kayak gini juga. Betul. Dan ini benar-benar canggih banget. ADAS itu ada di mobil-mobil mewah. Salah satunya adalah yang tadi bus. Kalau di Mercy LDWS, kalau di mobil-mobil mewah namanya LDA, Lane Departure Assist. Yang membedakan adalah LDA di mobil itu biasanya nge-counter steer. Jadi kalau busnya udah hampir keluar dari garis, di counter steernya biar berada di tengah. Ini gitu juga nggak? Nah, ini kebetulan belum tahu karena waktu kita road test dari Malang ke Jakarta masih nonaktif fiturnya. Gitu. Nanti ya, pulangnya harus dicoba. Nah, ini penasaran juga nih. Iya. Karena itu benar-benar fitur yang seru. Jadi ketika itu juga mengurangi kecelakaan itu bisa loh. Jadi ketika drivernya mungkin micro slip, itu kan kadang kemana-mana tuh. Betul. Dia tetap ngarahin gimana caranya bisa tetap di tengah. Betul. Itu kalau benar-benar berfungsi LDA-nya ini bagus banget sih. Berarti yang berubah cuman ini aja. Yes, karena ini adalah standar guidance dari Mercy. Ya, standar dari Mercy yang sudah bawaan dan dipasang juga di sini, nggak dikurangin sama Adi Putro. Keren banget. Betul. Oke, kalau gitu. Terus kita apa lagi? Kemana boleh? Kita kesini aja deh. Nah, ini yang menarik nih, Mas. Ini adalah sasis pertama ya. Jadi mungkin untuk yang pertama ini peletakan tempat bahan bakarnya di sini. Oh, di sini? Ya, ini kan tangkinya di dalam sana kan berarti? Oke. Dan saya mungkin nanti kalau Mas Arkan coba lihat ke kelas sleeper, ini agak sempit ya, sempit ya. Ruangnya jadi berkurang. Nanti mungkin ke depannya akan diubah ya. Tapi akan kita nanti menyesuaikan dari ATPM. Ya namanya produk pertama, prototipe itu kan emang nyari apa sih keluhannya dulu dari user kan. Kalau memang nanti ada keluhan ya nanti diperbaiki. Karena emang karoseri tugasnya begitu kan. Jadi emang karena pertama ya sudah. Mau nggak mau kita harus ngikutin dulu apa yang sudah di itu guidance-nya itu. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang berubah? Di Mercy ya ini sama sih seperti double decker pada umumnya ya, panjang maksimal 13,5 meter, tinggi 150, lebar 2,5. Cuma mungkin kalau double decker Mercy ciri khas ya Mas ya. Overhang depannya pendek ya. Betul. Dan wheelbase-nya jadi lebih panjang. Ini nih yang menarik. Betul. Kenapa menariknya tuh? Jadi, nah ini bukan tergantung ya. Ini nih Mas. Dari space-nya jadi lebih panjang. Nanti Mas Arkan bisa coba sendiri di bagian dalam. Siap. Ini menarik nih. Bagian belakang. Kalau di sini sama aja ya. Ini sama. Bagasinya udah pneumatik ya. Terus bisa atasnya juga. Di custom mau pneumatik mau manual. Nah, ini bagian belakang ini. Grillnya. Kenapa bisa begini Mas? Kenapa tuh? Ini kan dia sasis baru dengan mesin yang baru. Wih, berubah juga ya ternyata bagian mesinnya. Ini mesinnya tipe OM460LA Euro 460LA. 460LA Euro 5. Kemudian yang menarik karena posisi radiator di sini.
Oh, pindah. Pindah biasanya kan di sebelah kiri. Nah, betul. ini di kanan. Radiator ini mengeluarkan panas lewat sini. Oh, lewat ini akan belakang. ada kayak semacam tembok ya. Iya. Ini dia penghalang panas. Jalurnya keluarnya lewat sini. Oh. That's why harus ada saluran udara di sini. Oke. Berarti ini membedakan si Mercy ini doang ya, Yes. yang untuk si bagian kap mesinnya ya. Iya, benar. Karena dia ya jalur radiatornya dia ngeluarinnya ke belakang. Jadi mau nggak mau harus dibikin ke belakang. Betul. Kalau dulu kan di sebelah kiri. Betul. Bolongnya di sebelah kiri. Oh. Nah, kenapa ini juga ada? Karena supaya simetris. Iya dong, kalau enggak agak aneh ya. Jadinya berat sebelah nanti. Nah, ini Oke. masalahkan. Berarti Ini- cuma bagian sini aja yang berubah ya? Aha. Atas masih sama? Atas masih sama untuk AC. Terus bagian sebelah sini nanti kita bisa lihat ada tempat untuk AdBlue ya, karena ada AdBlue. Euro 5. Iya. Jadi AdBlue itu adalah cairan yang bisa membuat polusinya menjadi berkurang. Yes. Karena dia sudah standar Euro 5. Sekarang kita ke bagian interiornya. Oke, let's go. Go. Nah, ini Monggo, kita masuk. lewat sini. Ini, Mbak. Nah, ini Mas Arkan Wow. yang spesial. Ini kita berasa kayak ada di dalam pesawat bisnis kelas. Bener. Dan ini, aduh, gini nih, nggak bisa berkata-kata aku nih. Kan udah ada nih, kayak gini. Cuma kan di City Trans, di TAM, yang udah kayak gini kan. Terus terinspirasi bikin yang lebih besar ini ya. Wow. Jadi ini spesial. Kenapa? Karena untuk cangkangnya ini desain dari karoseri Adi Putro, dari kami. Oh, didesain sendiri. Cangkangnya. Tapi untuk kursinya ini kita berkolaborasi dengan Aldila. Oh, kursinya sama Aldila kolaborasi ya. Dan ini bisa disetting sampai 180 derajat. Cuma aku kurang tahu ya ini bisa atau enggak ya. Oke, bisa. Oh, jadi dia bisa rebahan banget. Rebahan sampai banget. full. Betul. Nah, inilah kenapa tadi Mas Adit bilang wheelbase-nya jadi panjang. Manfaatnya adalah ini. Jadi ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk si lebar di bagian Yes. bawahnya, panjang di bagian bawahnya itu jadi maksimal banget. Nah, Tuh, lihat tuh. Jadi benar-benar tidurnya sampai ya tidur sempurna ya. Iya. Wow. Ini memang agak lama supaya nggak berisik Mas Arkan. Betul. Geraknya. Betul. Nah. Dan ini memang dia terbah maksimal untuk kepalanya, cuman kakinya agak nyerong ya. Nyerong di sini. Tapi kalau mau full silakan paling depan. Oh, depan full. Coba lihat. Nah, ini. Jadi kan nggak nyerong ya. Oh, lihat. Kalau dia di depan itu kakinya masuk ke sana. Gitu. Ini mejanya. Oh, meja. Ini, Ada cup holder juga. Cup holder. Ada avotnya. Potnya. Ini ada kemudian speaker? Speaker. Speaker ngikut depan apa emang individual di sini? Nah, ini menarik nih. Ini Ya. bisa ikut depan ya. Hmm. Tapi setauku ini ada settingannya. Cuma belum dicoba nih. Oh, ada Ya. settingannya dia bisa dari avot ke speaker yang di situ. Betul. Dan biasanya kan speaker-speaker kayak gini dipakai buat announcement si Yes, kru ya, betul. masuk rumah makan, tiba di tujuan. Betul. Tuh keren banget. Terus Tapi itu kalau- speaker kayak gitu pinter loh. Karena dia jadinya nggak bikin di sininya jadi ada Yes. celah gitu kan. Iya. Jadi di sini rata. Full. Dan Uh-uh. kebetulan ini karena kita pakai listrik ya, bukan pakai aki ya. Kita nggak bisa full nyalain. Iya dong. Nggak kuat. Iya betul. Yes, yang jelas di sini ada cup holder, ada wireless charging di sini. Ini untuk nyalain ini lampu do not disturb. Oh, donut disrupt. Nah, Di sini ya. ya. Wih, kayak hotel loh. Ada tulisan donut Ini disrupt. untuk fitur kursi pijat. Kursi pijatnya semua ya, dari punggung sampai badan. Yang ini lampu di dalam sini. Oh, kompartemen. Kompartemennya di sini ada USB. port charger tipe A dan tipe C. Oke. Sama di bawah nih ada bagasi. Oh, ada kompartemen lagi di bawah. Iya. Ya ampun, ini enak banget ini. Nah, ini deck bawahnya. biasa. 4 orang di kita nyebutnya kelas first class aja ya, tapi mungkin ini first kalau class. di PO akan beda ya Ya. penyebutannya. Nah, ini yang sleeper tadi memang ya ini karena ada tangki bahan bakar. jadi Tangkinya agak cukup tinggi ya ternyata kalau Mercy yang ini ya. Jadi naikannya juga lumayan nih. Lumayan ini. Ini kalau kita naik ke sana harus jongkok-jongkok sih sebenarnya ya. Yes. Jadi agak PR. Nanti teman-teman cobain lah kalau bus ini udah jalan reguler ya. betul, Cobain duduk di sleepernya itu. Betul. Tapi kalau aku naik bus ini sih aku lebih pilih di sini sih. setuju. Ini lebar banget loh. Asli ini lebar banget. Monggo, mau dicoba boleh. Coba ya, coba Sebelah kita sini duduk kali ya. Yang lebih terang ya. Nah, Oke, kita duduk silakan. sini. Wah, kursinya benar-benar lebar sekali. Dan seperti biasa ada neckrest-nya ya. Ada bantal punggung ya Mas ya. Tuh. Waduh, enak banget dong. Ini harusnya bisa muat 2 orang sih Mas. Kalau punya anak gitu ya. Betul, betul. Kalau sudah ada yang punya Anaknya anak. kecil bisa di Anaknya kecil pinggir. taruh sini, kakinya ke sini atau Betul. selonjoran ke sana. Karena emang selebar itu. Wow.
nih ya, manfaatnya tadi panjang, jadi kita bisa maksimal si rebahannya itu. Kalau gorden ada di atas ini nih Mas. Nah, Oh, ditarik ke bawah. Cakep sekali. Kalau mau ke atasin tinggal tarik ke bawah sekali ya. Set, langsung otomatis naik. Keren. Dan itunya baru ya Mas ya? Apa itu? Apa di sebelah Yes, itu? untuk ambient lights-nya ini, wall lights-nya ini baru. Baru di pameran sekarang apa emang udah ada yang rilis seperti itu? Di sebelumnya udah ada, Oh, tapi udah biasanya untuk yang kompartemen. Oke. Nah, sekarang untuk yang model baru semuanya kayak gini. Oh, semua Coach juga kayak gitu. Nanti kayak gini juga. Oh, keren dong. Iya. Itu estetik banget loh. Lebih estetik lagi. Jadi kalau yang hobi foto-foto di Instagram, Nah, ini naik Adi makin Putro. estetik, nggak ngubah warna kulit Mas. Kalau biru Benar kan banget. dulu zamannya JB3 kan Iya, jadi ungu kan kulit iya, kita iya, kan. iya, benar. Nah, jadi warna-warna seperti ini nih yang bikin penumpangnya ngantuk terus. Warm white kayak gini. Karena suasana di dalamnya tuh hangat gitu loh. Jadi bawaannya ngantuk terus gitu. Emang sengaja kayaknya. Ini Emang dibikin sengaja. penumpangnya tuh naik bus, tidur, sampai. betul. Oke, kemudian apa lagi, Mas? Ini deck bawah ada dua kelas ya. First class dengan captain seat. Sama Dan sleeper. Oke. Kita ke deck atas. Kita Deck langsung ke atas deck juga atas. ada dua kelas berbeda nih. Let's go. Jadi totalnya di dalam bis ini ada Empat 4 kelas. berbeda. Luar biasa. Nah ini seperti biasa ada toilet cuma dikunci Mas karena ini Ya, takut toiletnya ada yang pakai ya guys ya. Berubah lah. Nggak berubah lah ya dibanding tahun kemarin ya. Yes. Masih sama aja. Standar kemewahan. Nah ini memang didesain Kita ke sedikit atas. lebih sempit ya. Cuma Oke. kalau Mas Arkan naik double decker yang di sebelah, yang Scania, ini luas tangganya. Oh, tangganya Lebih luas. lebar. Ini kayaknya cuma sekitar 60-70 cm mungkin ya. Kurang tahu kalau ukurannya sih Iya, berapa iya, ya. Karena normalnya 90 kalau Yes. aku nggak salah ingat. Nah, Oh, ini oke. eksekutif, konfigurasi 22. Mm-mm. Yang ini kompartemen. Ini kompartemen. Ya, mohon maaf gelap guys karena Iya. tidak kuat listriknya. Nah, ini kompartemen. Jadi kalau di Adi Putro sudah pernah bikin kayak gini. Betul. Ini ya, apa Ya. namanya? Punya siapa namanya? Lupa aku. Siapa, Yang Mas? mana nih, double decker atau yang SHD? Double decker ada Double kan? decker ada Kencana. Kencana, Agra. Agra. Agra tapi nggak full. Nggak full. Agra kan kayak cuma segini ya kalau nggak salah ya. Yes. Kalau ini full. Kencana yang introducingnya ini Kencana. Yang sudah kayak gini Kencana. Kencana. Kalau yang SAD? SHD Gunung Harta. Oh iya, dia yang Gunung Harta ya. GHTS. Iya, iya, iya. Oke, jadi ya kayak gini. Ini cocok untuk introvert ya, yang tidak mau diganggu. Jadi bisa ditutup juga pintunya, walaupun akriliknya ya masih kelihatan juga sih. Nah, Tapi kan ada gorden. hordennya. Jadi mendapatkan ini yang apa namanya ruangan yang maksimal privasinya. Terus juga ada wireless charger juga di sini. Tuh, wireless charger, ada TV, ada speaker juga seperti di bawah tadi. Dan untuk low parasinya sama ya. Tuh. Yes. Ada Ini operasinya ininya beda, juga. posisinya agak miring. Agak miring Iya. karena menyesuaikan ruangannya gitu. Oh, keren sekali. Keren. Oke, jadi total berapa Mas eksekutifnya di bagian atas ini? Eksekutif ini 28 kursi. Oke. Kompartemen 2 Jadi di atas 30 berarti ya? 30 ditambah 6 di bawah 36. 36 penumpang yang bisa penumpang. diangkut oleh bus ini. Jadi luar biasa lah ya. Ini benar-benar semuanya nuansanya coklat-coklat Coklat. gitu ya. Yes, Iya. benar-benar. Hangat sekali di dalam sini. Terus kompartemen nggak berubah ya Mas ya? Masih sama ya? Kompartemen belum berubah. Jadi ini seperti biasa dikasih bahan Leather. leather. Jadi dipegang tuh enak banget gitu. Headroomnya tuh benar-benar tinggi banget. Setinggi itu pokoknya kalau Adi Putro tuh. Dan kalau Mas akan mungkin perhatiin dibanding JB3, dia lebih geser ya. Lebih geser. Iya. Apa sebutannya Mas? Tapi tidak mengurangi volumenya kan? Tidak mengurangi volumenya. Jadi benar-benar bus ini jadi kelihatannya lebih lega dibanding generasi sebelumnya. Kesimpulan di tahun 2024 ini masing-masing karoseri tidak terlalu signifikan dari modelnya, namun tetap ada improvement. Semua karoseri membawa level atau series yang lebih mewah dan semakin mewah yang kita bisa lihat dari bagian interiornya yang semakin beragam, semakin banyak lampu-lampu yang memanjakan mata yang tujuannya untuk membuat produk mereka menjadi lebih luxury. Dan kalau kita perhatikan produk dari semua karoseri yang dipamerkan di event Gias ini, ada beberapa kesamaan. Yang pertama di bagian louvre AC-nya yang semuanya berwarna hitam, dan juga di bagian dinding maupun lantainya yang memakai aksen kayu-kayuan. Bicara soal lantai, di tahun 2024 ini, Tarabus menghadirkan satu kode baru, yaitu adalah Walden Silver.
Jadi ini adalah karpet dengan opsi untuk para pecinta Black Series, menemani motif elegan grey yang sudah di-launching pada Gias 2023 lalu. Karpet dengan motif ini akan membuat visual di kabin akan terasa lega, dan juga ada garis silver metalik yang akan berkilau ketika kena lampu interior. Hampir semua bus di pameran Gias ini memakai karpet Tarabus dan mayoritas memakai dengan motif Walden Silver. Karena biasanya keluaran dari 3 karoseri yang tadi kita bahas itu memakai bawaannya dari karpet merek Tarabus. Jadi, kalau sekarang teman-teman lagi nonton video ini dan sedang dalam perjalanan naik bus, coba deh cek di lantainya memakai karpet Tarabus atau bukan dan motifnya yang mana. Oke teman-teman, jadi seperti itulah video kita, video tradisi kita setiap tahun ya. Kita lihat double decker yang baru di setiap karoseri yang ada di Gias 2024 ini, dari Adiputro, dari Tentrem, dan juga dari Laksana. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin video kali ini, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!